Perkenalkan, saya Fauzan Reza No Absen 12 dari jurusan TAF. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mari kita masuk materi pertama. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem atau praktik di mana suatu negara yang lebih kuat menguasai dan memanfaatkan wilayah atau negara lain untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosialnya. Dalam kolonialisme, negara penguasa, kolonial, biasanya mengendalikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan pemerintahan di wilayah yang dikuasai, seringkali tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pengertian imperialisme. Imperialisme adalah kebijakan atau usaha suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke wilayah lain, baik melalui penaklukan, penguasaan politik, ekonomi, maupun pengaruh budaya. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dan kekuatan yang lebih besar bagi negara penguasa. Perbedaan. 1. Kolonialisme lebih menekankan pada pendudukan dan penguasaan wilayah secara langsung. 2. Imperialisme lebih luas, bisa berupa pengaruh politik, ekonomi, militer, atau budaya, tidak selalu harus menduduki wilayah. Latar belakang. Gold, emas. Tujuan untuk mencari kekayaan, seperti emas, rempah-rempah, dan sumber daya alam lainnya. Bangsa Eropa ingin memperkuat ekonomi mereka dengan perdagangan dan hasil bumi dari wilayah jajahan. Glory, kejayaan, keinginan untuk memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Negara Eropa berlomba-lomba menunjukkan superioritasnya dengan menjajah wilayah baru dan memperluas pengaruhnya. Gospel, penyebaran agama, misi untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah-wilayah baru. Para penjelajah dan penjajah sering membawa misionaris untuk mengkristenkan penduduk setempat. Faktor pendukung. 1. Penemuan di bidang teknologi maritim. 2. Dorongan untuk membuktikan bahwa bumi bulat. 3. Pengaruh imigran Konstantinopel di Portugis dan Spanyol. Faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di wilayah Ottoman. Akibatnya, bangsa Barat terdorong untuk melakukan penjelajahan menemukan rute ke sumber rempah-rempah. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Pada tahun 1512 Portugis menjalin hubungan dengan. Pada tahun 1512, Antonio de Abreu memimpin ekspedisi ke Maluku. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Pada Juni tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten. Ekspedisi pertama gagal karena Belanda berseteru dengan Kesultanan Banten. Pada tahun 1599, Belanda berhasil tiba di Ambon di bawah pimpinan Wybran van Warwick. Tahun-tahun 1598 sampai tahun 1600 ekspedisi kedua dipimpin oleh J.J. van Neck. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Maluku di bawah pimpinan S. del Cano. Berikut ada cuplikan video sejarah kolonialisme dan imperialisme. Beberapa peninggalan kuno kolonialisme dan imperialisme. Kebijakan VOC. 1. Menerapkan pajak kontingenten dan verplichte leveranti. 2. Memonopoli perdagangan rempah dengan menyingkirkan pedagang-pedagang lain. 3. Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah. 4. Menerapkan kebijakan ekstirpasi. 5. Mewajibkan kerajaan yang terikat perjanjian dengan VOC untuk membayar upeti setiap tahun. 6. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, contoh Preangerstelsel. Gubernur VOC. Peter Boh, tahun 1609 sampai tahun 1614. Mendirikan markas besar VOC di Ambon. Menjadikan Jayakarta sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Gubernur VOC, Jan Pietezoon Cowen, tahun 1619 sampai tahun 1623, tahun 1627 sampai tahun 1629. Mengusir orang Inggris di Pulau Ran, pulau penghasil utama pala, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Berakhirnya VOC. 1. Korupsi di semua lapisan pegawai VOC. 2. Sebagian pejabat VOC melakukan perdagangan ilegal. 3.
Tingginya anggaran untuk pegawai VOC. 4. Tingginya biaya perang VOC menghadapi. 5. Perlawanan rakyat Indonesia. 6. Persaingan dengan kongsi dagang lain. 7. Pemasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk. Presentasi saya cukup sampai di sini. Ingatlah bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi bekal berharga untuk masa depan kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi langkah kecil menuju kesuksesan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.